Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, meskipun di sana siang atau malam, tetap kita selamat pagi ya, supaya semangat gitu ya. Teman-teman yang mau belajar UML, apa itu UML? Adalah bahasa pemodelan ya, bahasa pemodelan untuk sistem, membangun sistem. Jadi di sini memodelkan dari berbagai karakter sistem yang itu bisa dibaca oleh semua pihak di dalam membangun sebuah sistem ya, itu UML ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan merekomendasikan sistem informasi atau piranti lunak. Jadi merancang, memvisualisasikan dan dokumentasi sistem informasi atau perangkat lunak begitu ya. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem ya. Jadi standar banget, artinya kalau standar itu semua akan mampu memahami, semua akan mampu mendesain, semua akan mampu mengimplementasikan dari UML ini. Nah, semua itu artinya Anda sebagai pelajar mudah memahami karena standar, mudah mendesain. Nah, apabila desain ini kita kirim ke seorang programmer misalkan, juga akan bisa dengan mudah memahami apa yang sedang Anda tawarkan, sebuah desain, maka akan dikerjakan sesuai dengan desain tersebut. Nah, itu standar ya dalam pemodelan sistem. Paham ya seperti itu ya. Seperti bahasa yang lain, UML itu mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik gitu ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak ya. Jadi berbagai diagram ya, macam-macam. Nantinya ada use case, ada kelas diagram, ada sequence diagram, ada activity. Nah, contohnya seperti itu. Setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML Syntax mendefinisikan sebagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan gitu. Nah, jadi semua bentuk itu nanti akan atau kita kombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari tiga notasi yang telah ada sebelumnya. Ada Greedy Booch, OOD Object Oriented Design ya. Ada Jim Rombach ya, OMT Object Modeling Technique, dan Ivar Jacobus ya, OOSE Object Oriented Software Engineering. Sebenarnya tiga orang ini punya konsep masing-masing, tetapi karena bertemu bisa artinya dikaji bersama-sama, maka sehingga menjadilah sebuah UML. Nah, jadi seperti ini. UML itu dari berbagai, tadi ada OOD, OMT, OOSE dan sebagainya, itu dijadikan satu menjadi Object Management Group, Unifying Modeling Language. Itu ya, itu sejarahnya, sehingga di dalam UML nanti kompleks. Nah, contohnya membuat seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Oh, ini diagram ya. Ada activity. Jadi yang di dalam UML, mohon maaf, mungkin saya coba sederhanakan. Di dalam UML itu ada tiga kategori dalam desain itu. Ada behavior diagram, artinya apa? Perilaku ya, diagram perilaku. Contohnya kayak activity diagram, state machine diagram, use case diagram, timing diagram, sequence diagram. Mohon maaf, ini ya tiga ya. Ada interaksi diagram, interaction diagram itu contohnya timing diagram. Jadi sistem itu ada
waktu ya, ada timingnya, waktu untuk misalkan proses klik dan sebagainya ya, proses upload dan sebagainya, itu ada timingnya. Nah, terus ada sequence diagram, ini alurnya. Orang login itu misalnya buka form login, masukkan username password, klik menu login, maka nanti di dalam sebuah sistem itu akan ngecek database dan sebagainya. Jika benar bagaimana, jika salah bagaimana. Itu sequence diagram. Ada interaction diagram, ada communication diagram. Nah, ini masing-masing diagram nanti bagaimana interaksi komunikasinya. Nah, itu di dalam kategori interaction diagram ya. Ada kategori struktural diagram ya, ada kelas diagram, ada paket diagram, struktur diagram, objek diagram, deployment diagram, komponen diagram. Nah, struktural, nah gitu ya. Nah, jadi banyak diagramnya itu di dalam satu lingkup UML ada 3 kategori. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Oke, selanjutnya jadi analis dan desain proses. Nah, di sini maksudnya adalah apa ya, activity daripada seorang analis ya, proses desain dan analis. Itu yang pertama di dalam proses desain dan analis itu ada sistem requirement, kebutuhan sistem, betul nggak? Kebutuhan sistem ya, kebutuhan sistem, ada use case model ya. Nah, ada kelas diagram. Nah, ini yang pertama, dalam arti yang perlu kita lakukan nanti itu membuat sebuah model use case ya. Selanjutnya dari model use case itu bisa langsung ke kelas diagram, bisa ke activity diagram. Nah, ini ya, gambar ini punya warna ya, punya warna. Kalau biru itu struktural, kalau hijau itu behavior. Jadi use case itu bisa struktural, bisa behavior. Nah, kalau sudah didesain, misalkan use case ada activity sequence diagram, terus di sini ada kelas diagram. Nah, nanti akan bertemu di dalam namanya state chart ya, state chart diagram. Setelah ini selesai dilakukan, maka akan melanjutkan desain komponen diagram. Lah, baru kalau sudah di sini deployment diagram ya. Deployment berarti apa? Sudah membuat sebuah diagram untuk pembuatan softwarenya ya. Nah, itu dalam sebuah proses desain dan analisis. Kenapa sih kok harus capek-capek seperti ini ya? Di dalam pengembangan sistem, pembuatan sistem itu harus ada dokumentasi sebagai acuannya supaya mudah mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu sampai mengalir sampai selesai begitu. Bayangkan kalau Anda membangun misalkan kayak Tokopedia, mohon maaf, contoh saja Bukalapak, Shopee. Nah, itu sistem yang besar, lengkap, kompleks ya. Ada sistem jual, ada sistem beli, di situ masuk ada sistem pembayaran, ada sistem kurir dan sebagainya. Itu membuat apa? Membuat si programmer itu tidak semena-mena langsung membuat seperti itu, tidak serta-merta, mohon maaf ya, tidak serta-merta langsung membuat seperti itu, tapi harus melalui tahap-tahap desain seperti ini sampai selesai. Jika tidak akan kesulitan. Nah, manfaatnya kalau di mahasiswa di mananya nanti kalau skripsi membangun sebuah sistem, misalkan sistem sekolahan, sistem jual beli, sistem hotel, sistem pariwisata ya, tentu sistem informasi yang akan dibuat. Nah, bagaimana supaya sistem itu ada hasilnya, ada bentuknya, dan tidak
sesering mungkin menemukan kesalahan, maka kita harus menggunakan analisa dan desain. Kita harus menggunakan ilmu ini. Nah, yang pertama di sini adalah use case diagram ya. Termasuk yang ini, use case diagram. Nah, use case diagram itu apa? Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem, paham ya? Apa yang diperbuat sistem? Misalkan ada login, ada update, ada hapus, ada insert, ada apa lagi. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan oleh sistem. Nah, sistem itu berjalan karena ada aktor, yaitu manusia. Nah, jadi use case itu menceritakan apa yang dilakukan sebuah sistem, yang diperbuat oleh sistem ya. Bukan bagaimana sistem itu berbuat, bukan ya. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, jadi ada nanti itu ada boundary, ada sebuah lingkungan ya. Dalam sistem itu punya lingkungan. Kalau nggak ada lingkungannya itu bukan sistem ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang simbol-simbolnya ya. Di dalam use case itu ada simbol apa saja. Nah, simbol use case itu seperti ini. Seperti ini oval ini ya. Use case dibuat berdasarkan keperluan aktor ya, merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Ya tadi login, aktor itu butuh login, maka use case itu menggambarkan login kemana gitu ya, siapa yang melakukan login. Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai. Nah, jadi contohnya saya membuat seperti ini, saya kasih nama login gitu ya. Saya kasih nama login. Nah, itu disebut diberi nama ya. Terus use case dinotasikan dengan gambar horizontal ellipse. Nah, seperti ini. Use case biasanya menggunakan kata kerja login. Kata kerjanya apa? Login itu. Bahasa Indonesianya, mohon maaf ya, bahasa Indonesianya apa? Login ya, masuk. Nah, itu kata kerja ya. Masuk, keluar. Print misalkan. Print itu kata kerja ya. Print itu berarti apa? Cetak. Itu sudah kata kerja gitu. Jangan kalau misalkan tulis print ya, membuat use case print dikasih tambahan ngeprint. Nah, itu lucu jadinya ya. Jawa yang ke Inggris-Inggrisan atau Inggris yang ke Jawa-Jawa. Nah, itu salah ya. Ngeprint. Nah, itu bahasa, jangan disamakan bahasa komunikasi manusia sehari-hari dengan bahasa komputer supaya terstandar. Jadi aturan ini adalah aturan standar, bukan aturan yang kamu buat sendiri gitu ya. Use case biasanya menggunakan kata kerja, sudah ya. Nama use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Jadi kalau Anda membuat sebuah sistem di situ hanya ada login, ya jangan membuat use case login lagi. Misalkan aktor admin login buat satu, aktor user login buat dua, itu nggak boleh. Terus terdiri dari beberapa kata itu misalkan login, misalkan kayak gini, update data mahasiswa. Nah, nanti ada lagi use case yang update data dosen. Nah, itu boleh, itu beberapa kata ya. Nah, itu simbol use case dan aturan yang berlaku. Mohon dicermati ini ya, tidak boleh sembarangan gitu ya. Ini standar sudah. Nah, ini aktor ya. Ini aktor. Aktor menggambarkan orang, ya, sistem atau eksternal entitas ya. Eksternal entitas atau stakeholder yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Jadi di luar sistem itu namanya aktor.
luar boundary atau lingkungan sebuah sistem itu namanya aktor. Boleh user, boleh admin, boleh sistem yang lain. Contoh sistem yang lain seperti apa? Kalau kita belanja di e-commerce, contohnya misalkan Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Sistem yang di luar e-commerce yang kita akses itu seperti apa? Contohnya sistem yang di luar tapi include di situ itu atau masuk ke situ itu ada sistem kurir, ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran saja macam-macam, ada finansial teknologi, OVO, Paylet, OVO, terus Dana, terus Kredivo dan sebagainya contohnya. Nah, itu aktor-aktor atau sistem eksternal yang masuk ke dalam sistem e-commerce. Aktor menggambarkan sebuah tugas, peran dan bukannya posisi sebuah jabatan. Bukan jabatan ya, jadi peran. Admin itu perannya apa? User itu perannya apa? Itu ya perannya. Jadi itulah aktor. Nah, aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem ya, memasukkan data atau mendapatkan data dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda, tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Jadi user, misalkan penjual dengan pembeli, itu kan kalau transaksi di e-commerce itu kan berarti melalui masuk ke e-commerce, penjual dan pembeli login, penjual upload gambar barang, deskripsi, terus harga misalkan. Nah, pembeli juga gitu, melihat gambar, melihat deskripsi, melihat harga gitu. Lah itu semuanya kan ada di e-commerce. Nah, aktor ini nggak boleh langsung ketemu. Nah, kalau ketemu berarti kan bukan sistem namanya gitu ya. Tidak boleh ada komunikasi langsung tadi ya. Terus selanjutnya indikasi sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Adanya aktor bernama time yang mengindikasikan schedule event, suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Letakkan aktor utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram. Nah, itu kalau gambar ya. Terus oke, mungkin di sini dulu kita praktek ya. Kita buka Star UML-nya. Kita harus menggunakan Star UML. Karena ini ya open source gitu ya, the open source UML gitu ya. Nah, kita buat default aja ya, kayak gini. Nah, ini seperti ini. Ini adalah layar kerja kita untuk memodelkan, dan ini adalah komponen-komponen pemodelannya ya. Namun kalau di sini, nah ini adalah kerangka kerjanya. Ada use case, ada analisis model, ada desain model, implementasi sampai deployment. Nah, ini sesuai teori tadi. Nah, maka yang harus kita lakukan di mana? Di sini ada use case. Caranya bagaimana? Bisa klik kanan, add diagram. Nah, begini caranya. Use case, diagram. Tadi yang pertama kita teori use case diagram. Makanya harus satu persatu ya di use case diagram. Misalkan di sini use case apa? Membuat sistem akademik contohnya begitu ya. Nah, sebelah kanan ini sistem akademik. Nah, gitu ya. Sudah, ini use case-nya. Jadi ini adalah layar sistem, layar desain daripada use case model. Caranya begitu ya. Tadi bagaimana? Klik kanan, add diagram. Nah, kita bisa pilih. Nah, ini sesuai strukturnya ya. Nah, komponennya ini. Nah, ini sistem boundary-nya. Nah, kalau kita membuat sistem, kita harus ngasih sistem boundary-nya dulu. Nah, seperti ini.
Bisa kita kasih nama ini sistem apa gitu ya. Oh nggak bisa ya. Ya sudah kalau gitu. Terus use case. Nah use case ini di sini ya. Nah use case apa, login gitu ya. Login. Ini ada apa? Ada visibilitas. Nah public protect. Nah ini sudah object oriented programming ya. Kita jangan kesini dulu ya. Terus ini ada apa? Atribut. Nah dikasih apa ini? Nah atribut pertama use case login. Nah ini boleh. Ini fungsinya nanti langsung bisa convert ke pemrograman Java sebetulnya. Nah, gitu ya. Oke, terus setelah login apa? Setelah login misalkan KRS ya. KRS. Nah, ini untuk mahasiswa nanti ya. KRS. Terus apa lagi? KS. Nah, terus apa lagi? Misalkan apa namanya? Presensi. Terus apa lagi? Jurnal. Terus apa lagi? Nilai. Nah, yang ini untuk mahasiswa, yang ini untuk mahasiswa. Nah, yang ini untuk dosen, yang ini untuk dosen, yang ini untuk dosen. Maksudnya menunya, tapi nanti akan. Nah, sekarang ini dulu ya, kita logout. Nah, sebetulnya nggak boleh ya, nggak boleh ada spasi. Nah, gini, jangan ada spasi di antara kita, tapi tetap jaga jarak. Nah, gitu ya. Misalkan gitu, login boleh. Ini contoh aja cara penulisan. Nah, login, logout, mohon maaf. Nah, ini namanya boundary. Yang aktor itu di luar. Nah, ini aktor. Misalkan di sini dosen. Misalkan mohon maaf di sini mahasiswa. Nah, gitu. Nah, ini cara membuat use case ya. Jadi sistem itu fungsinya apa tadi? Ngapain? Logout, bisa login, logout, KRS, KHS. Nah, mahasiswa itu di luar sistem ini. Nah, ini namanya aktor. Ini namanya aktor. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kok cuman itu saja, Pak? Nah, ini ilmunya. Association bukan menggambarkan aliran data informasi. Association digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Nah, bukan aliran data ya, tapi keterlibatan aktor itu terhadap use case. Yang pertama, association antar aktor dan use case. Association antar use case, generalization inheritance antar use case. Nah, oke, kita preteli satu-satu ya. Association antara aktor dan use case. Ujung panah pada association antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Ini bukan aliran data ya, jadi gambarnya seperti ini. Sebaiknya gunakan garis tanpa patah. Nah, association antara aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem Anda. Nah, jadi begini. Nah, ini association-nya. Nah, gini ya.
teori. Itu salah satu contohnya ya. Association antara aktor dan use case menggunakan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif. Nah, oke. Association antara use case include termasuk di dalam use case lain ya, diharuskan pemanggilan use case oleh use case lain. Contoh adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case. Gambar association include secara horizontal. Nah, seperti ini include. Buka rekening, catatan pribadi. Nah, contohnya kalau di sini apa? Misalkan login ya. Misalkan login. Login itu memasukkan apa? Username dan password. Nah, user contohnya seperti ini. Ini ya include. Nah, di sini include. Nah, gini. Nah, include ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini belajar use case saja. Minta ampun ya, banyak untuk teorinya ya. Association antar use case lanjut, extend, sekarang extend ya. Buka deposito, buka rekening, extend ya. Perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Kurangi menggunakan association extend ini. Terlalu banyak pemakaian association ini membuat diagram sulit dipahami. Nah, tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case. Gambar association extend secara vertikal. Nah, bedanya include dengan extend ya. Kalau include itu seperti ini, dari base-nya keluar. Kalau extend itu dari luar ke base-nya gitu ya. Nah, ini tolong dilanjutkan yang benar. Jadi saya kasih soal, dilanjutkan dosen mahasiswa ini interaksinya. Nanti akan apa? Menjadi laporan Anda. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada generalisasi ya. Generalisasi inheritan digambarkan dengan sebuah garis perpanahan tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Nah, jadi dari buka deposito itu digenerasi ini buka rekening lebih umum ya. Nah, ini ada generalisasi di sini. Seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, ini generasi inheritan antara aktor. Gambarkan generasi inheritan antara aktor secara vertikal dengan inheritan aktor di bawah base parent use case. Nah, international student. Nah, ke student, terus enroll student. Ini ada extend enroll international student. Nah, ada include, ada generalisasi ini. Nah, seperti itu. Oke. Use case sistem boundary. Nah, tadi ini kotak ya. Digambarkan dengan kotak di sekitar use case untuk menggambarkan jangkauan sistem Anda. Scope of your system biasanya digunakan apabila memberikan beberapa alternatif sistem yang dapat dijadikan pilihan. Sistem boundary box yang menggunakan opsional. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada di dalamnya juga ada sistem, di sini juga ada sistem di luarnya. Itu boundary. Nah, jadi kita bisa buat banyak di sini. Nah, misalkan begini. Contoh ya.
Itu Bondari. Mana tadi? Nah, ini latihan ya, silakan dibaca dan dibuat. Karena ini sudah hampir 1 jam. Latihan ini di sini dulu, kita pecah dengan latihan yang lain supaya latihan ini satu persatu, tidak langsung semua diagram jadi satu video, jangan, itu nggak bagus. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Nanti saya upload di kelas Anda ini ya, kelas Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.